Gimana kabarnya Pak Uda hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih Pak Uda ya. Kalau Pak Uda dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Alhamdulillah Pak Uda pada kesempatan ini sesuai dengan rencana, sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati bersama, bahwasanya hari ini kita akan membicarakan proses observasi ya, dimana nanti saya sebagai observer akan memberikan pertanyaan-pertanyaan sebelum nanti Pak Huda melaksanakan proses belajar mengajar di kelas ya, di mana ada 3 tahapan yang akan kita lakukannya. Di antaranya adalah pra-observasi, yaitu yang sekarang kita bicarakan. Kemudian nanti adalah proses observasi, melihat sejauh mana Pak Huda melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Dan yang ketiga adalah pasca observasi, dilakukan ketika setelah selesai proses belajar mengajar di kelas. Nah, percakapan kali ini merupakan tahap pertama ya, atau pra-observasi, di mana tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana kesiapan dari Pak Huda selaku guru yang nanti akan melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Nah, saya sebagai supervisor akan mengamati ketika nanti Pak Huda melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, menurut Pak Huda, dalam percakapan kita ini ya, apa yang akan dibahas dan apa yang diharapkan oleh Pak Huda pada tahapan pra-observasi ini? Ya baik Pak, mungkin harapan-harapan saya dalam kegiatan ini adalah mungkin saya jadi lebih paham dan siap dalam mempersiapkan rencana dalam proses pembelajaran saya. Ya. Berarti Pak Huda ingin lebih kompeten, lebih siap dan lebih betul, paham ya dalam hal persiapan ataupun proses pelaksanaan mengajar ya. Kira-kira kapan Pak Huda akan melaksanakan proses belajar mengajar di kelas? Untuk pembelajaran sendiri insya Allah nanti siang Pak kita akan laksanakan. Nanti siang ini ya, siang ini juga nanti saya juga bisa melakukan proses observasi ya Pak ya, kalau begitu. Nah, Pak Huda guru olahraga ya, guru olahraga. Akan mengajar di kelas mana Pak Huda? Nanti saya mengajar di kelas 11 TKF 2 Farmasi. Kelas 11 Farmasi 2 ya. Materinya tentang apa Pak Huda? Materinya tentang kita, kalau praktiknya sudah, saya sekarang tinggal menyampaikan tentang bulu tangkis Pak, tentang peraturan permainan bulu tangkis. Tentang peraturan permainan bulu tangkis di kelas 11 Farmasi 2 ya, di 11 Farmasi 2. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya apa Pak Huda? Tujuan pembelajarannya agar siswa lebih tahu tentang peraturan secara teoritis, karena kan selain praktek, anak-anak juga harus bisa menguasai peraturan-peraturan yang nantinya akan disiapkan sebagai wasit pertandingan atau perangkat pertandingan, khususnya bulu tangkis. Ya. Sangat siap sekali ya Pak Huda untuk mempersiapkan proses belajar mengajar nanti ya. Kemudian apa saja persiapan yang dilakukan Pak Huda ya, untuk mengajar nanti yang disiapkan itu dari mulai perangkat dan lain sebagainya? Yang sudah saya siapkan diantaranya ada RPP Pak, modul ajar, lalu LKPD-nya sudah saya siapkan, bahan ajar, dan tentunya media yang akan saya pergunakan dalam proses pembelajaran. Ya, baik, bagus Bapak ya, sudah mempersiapkan RPP, kemudian LKPD, kemudian medianya, kemudian juga evaluasi pembelajarannya ya. Nah, apa sebabnya nanti pada saat pembelajaran Bapak memilih materi yang Bapak sebutkan tadi ya, tentang bulu tangkis? Karena saya sudah menyesuaikan Pak dengan silabus yang sudah saya persiapkan sejak awal semester sekarang ini. Oke. Nah, biasanya kalau Pak Huda melaksanakan proses pembelajaran ya, permasalahan apa yang Pak Huda temukan? Banyak mungkin kalau permasalahan, tapi yang paling saya soroti memang anak-anak zaman sekarang ini agak kesulitan dalam mengartikan materi pembelajaran dan penerapannya dalam hal penerapannya. Kalau begitu dengan permasalahan yang Pak Huda temukan ya, kira-kira ada solusi ataupun cara yang Pak Huda persiapkan? Nanti saya akan sedikit memodifikasi media ajar Pak. Kalau biasanya saya dengan metode yang saya terapkan akan lebih bervariasi, dari awalnya hanya ceramah, nanti kita akan pakai media pembelajaran yang lebih kompleks lagi Pak. Jadi Pak Huda akan
diubah ya, ataupun dimodifikasi bagaimana media pembelajarannya, tentang lebih menyentuh kepada kesiapan murid bagaimana murid yang mungkin menurut Pak Huda itu beragam ya, berbeda-beda, ada yang sedang, ada yang lambat juga gitu ya. Berarti Pak Huda melakukan hal itu agar dapat memahami materi apa yang mungkin disampaikan ya. Bagaimana mengatasi murid-murid yang heterogen itu Pak Huda? Nah, kita kan sudah, saya sendiri sudah menganalisis Pak ya. Pertama dari gaya belajar, dari kesiapan belajar anak kan berbeda. Nah, itu nanti kita akan sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak pada saat proses pembelajaran nanti. Oke, rasanya persiapan Pak Huda sudah bagus ya. Mudah-mudahan Pak. Coba sekarang menurut Pak Huda kira-kira strategi apa yang mungkin akan Bapak lakukan pada saat melaksanakan proses belajar nanti? Pertama mungkin saya akan melihat kesiapan murid saya terlebih dahulu Pak, supaya mereka bisa memahami materi apa yang akan saya berikan dan juga strategi yang saya akan lakukan, karena siswa itu juga beragam atau heterogen gaya belajarnya. Lalu saya akan menyediakan konten yang beragam juga supaya pembelajaran lebih menarik. Kalau dari LKPD-nya saya akan menyediakan LKPD yang beragam dilihat dari kemampuan para murid saya. Iya, luar biasa sekali ya. Pak Huda sudah menyiapkan media yang beragam, LKPD-nya juga, kemudian bagaimana menyesuaikan kemampuan belajarnya ya. Nah, kalau begitu Pak Huda sebenarnya telah merencanakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid ya. Berarti sini sudah termasuk kepada proses pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, nanti kalau pelaksanaannya kan pasti ada bantuan ya Pak Huda. Pada siswa, bantuan seperti apa yang mungkin Pak Huda butuhkan dalam pembelajaran tersebut? Mungkin nanti dalam pembelajaran saya akan mencoba mengelompokkan beberapa murid secara beragam, atau di dalamnya nanti ada yang mudah menangkap pelajaran, ada juga yang sedang, ada yang kurang, nanti akan dikelompokkan. Lalu nanti saya akan mencoba berkeliling kepada tiap kelompok untuk memastikan dan akan memberikan penjelasan dan arahan mengenai media ataupun materi yang belum dipahami oleh mereka. Iya, persiapan Bapak sangat bagus sekali ya, sudah sangat siap sekali. Perencanaannya juga sudah disiapkan, strateginya sudah bagus, dan bantuan yang diberikan juga sudah sesuai ya. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan dan dipersiapkan oleh Pak Huda untuk memenuhi kebutuhan belajar murid itu dapat terrealisasi. Semoga nanti dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Pak. Siap. Nanti kita bertemu lagi pada saat observasi pembelajaran di kelas Pak ya. Siap, Pak. Setelah itu kita bertemu lagi di pasca observasi untuk merefleksi hasil daripada supervisi pembelajaran yang telah kita laksanakan. Oke Pak, nanti juga saya mohon masukannya, dan apabila ada hal-hal yang perlu diperbaiki nanti kita pecahkan sama-sama. Ya, sama-sama Pak. Ya, kita berkolaborasi saja lah ya. Siap Pak. Terima kasih Pak Huda. Kita sudah berbincang-bincang mengenai persiapan yang akan dilakukan sebelum pelaksanaan pembelajaran nanti. Ya. Siap, sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap kelihatan ya? Bentar. Nah, saya masuk. Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Red. Nah, 3 ya. Satu, kita hitung. Lagi ya. Jarak tengah. Pasti akan mengalami seperti ini, jatuh bangun, tetapi tetap bagaimanapun jangan kerja ikhlas, kerja keras, kerja seperti janji Bapak, kita akan ke materi bulu tangkis ya, seperti sudah Bapak janjikan. Cuman karena kita masih dalam masa Ramadan, jadi kita senang berbicara. Maksudnya yang berbicara gibah, tapi kalau kalian sedang memang mengungkapkan pendapat, boleh ya. 3, ambil itu. Apa lagi?
Wah, kayak baju lari kalau tidur ya. Kalau mau ke ini bilang aja kalau mau ke apa? Kamar tangannya. Saya minta izin ke kamar mandi ya. Satu lagi ya, Tidur. Ulah. Lanjut lagi ya. Ya. Sepakat ini? Sepakat. Di Kenapa terus gitu? gitu gituan. Tapi itu Karena pada awalnya permainan bulu tangkis itu bukan mencari poin, tapi atraksi. Terus capek gituan main itu mainan. Nah, satu ya. Karena apa? Karena punya teknik. Mainan tadi orang bedain bapak kali. Santuy dan santuy. Nah, punya. Nah, cukup kan? Jadi 15 menit. Stop, cek, ada. Tiga menit lagi. Satu langsung ke belakang ya. Yang di belakangnya sambung tapi maju. Misalnya di belakang kamu maju. Sebutkan. Minta. Kalau kayak aja kan. Tapi yang kebagian angka 3 dan kelipatannya. 3, 6, 9. Minta. Ulang disebutkan angka 3, 6, 9. Ada ganjil, yang ganjil. Bukan yang ganjil, kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, 15, 14, 21. Tapi lompat. Jos. Sekarang begini. Kan dia misalkan 1, 2. Kan loncat sama dia ya. Tapi kamu 5 jos. Tapi apa? Misalnya 1. Langsung kan nyambung deh. Paham? Jadi ini harus 2. Jumlah. Ayo ulang. Stop. Lepaskan tanganmu. Gosok. Oke. Dua balik, misalkan ditunjuk. Saya. 1, 2, jos. 4, 5, jos. 8, 9, jos. Paham? 2, jos. 4, 5, 7, jos. Sekali lagi, bilangnya yang tegas, lompatnya yang tegas. 2, jos. 4, 5, jos. 7, Udah sabaran. Berapa? 2, 4, 5, jos. 6, 7. Berarti terlihat konsentrasinya masih kadang-kadang. Pejamkan mata, lupakan sejenak apa yang kita lakukan hari ini. Ambil napas dari hidung, 1, 2, 3, 4. Buang lewat mulut. Ada yang mulut. Buang lewat mulut. Sekali lagi kita ulangi. Ambil napas, relax badan. 1, 2, 3, 4. Buang lewat mulut.
Sekali lagi, ambil nafas lagi. 1, 2, 3, 4, buang. Kanan, hingga bagian tepi raket lurus dengan urut tunjuk huruf T yang dibentuk oleh pangkal ibu jari dan pangkal telunjuk. Cara menggunakan teknik memiliki koordinasi yang tepat antara lengan, bahu, dan angkat kaki. Jika memegang raket dengan tangan kanan, maka teknik ini dapat digunakan Satoto berada di sebelah kiri. Jadi pada nanti agak memutarkan. Kalau kok nanti ke sini, kan otomatis kita menggunakan ke sini ya. Tangan kan, badan itu sini. Kalau mau emang kan biasa begini ya. Biasa gitu. Kalau emang kan begini ya. Set tadi. Ya, udah kita coba bercakap-cakap lagi ya, udah ya. Baik Pak. Alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan proses observasi ya. Pada kesempatan ini adalah merupakan tahapan pasca observasi, di mana setelah saya tadi melakukan observasi, melihat bagaimana sejauh mana Pak Huda melakukan proses belajar mengajar ya, terutama performanya. Kemudian saya ingin menanyakan beberapa hal ya pada tahapan pasca observasi ini, di mana yang pertama adalah setelah tadi Pak Huda melaksanakan proses belajar mengajar, bagaimana perasaan Pak Huda ya. Kemudian setelah itu hal baik apa yang Pak Huda dapatkan setelah melaksanakan proses belajar mengajar tersebut. Baik Pak, perasaan saya tadi setelah mengajar, alhamdulillah senang sekali Pak ya. Dan hal baik yang saya amati dari pembelajaran tadi, saya melihat murid-murid saya antusias Pak dalam menangkap pembelajaran saya tadi. Terbukti tadi mereka dapat mempresentasikan tugas kelompok masing-masing yang saya berikan kepada mereka Pak. Betul ya. Memang itu juga yang saya amati ya. Betul. Nah, menurut Bapak tujuan pembelajaran yang sudah Bapak tetapkan itu sudah tercapai belum? Menurut saya tujuan pembelajaran sudah tercapai Pak. Tadi kita lihat murid saya sudah mengetahui dan juga memahami tentang sejarah bagaimana bulu tangkis pada awalnya, sejarah atau bulu tangkis modern, dan yang terakhir yang paling penting adalah peraturan bulu tangkis. Mereka sudah paham. Betul, ya. betul. Nah, kemudian menurut Bapak ya, kalau misalkan menilai performa Bapak sendiri gitu ya, berdasarkan penilaian mandiri ataupun penilaian pribadi sendiri gitu ya, kalau dihitung dari skala 1 sampai 10, bagaimana menurut Bapak itu? Saya rasa performa saya tadi ada di kisaran 8,5 malah. 8,5. Mungkin ya. Mudah-mudahan Pak ya kedepannya saya bisa meningkatkan sampai 10 Pak. Ya mudah-mudahan. Berarti kan kalau begitu kan untuk mencapai 10 itu kan ada rencana ya. Betul. Tindak lanjut. Bagaimana menurut Bapak tindak lanjutnya? Rencananya? Tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depan, saya ingin lebih memberikan sumber belajar yang variatif bagi murid saya, dan tentunya pembelajaran yang menarik bagi mereka, sehingga murid-murid saya dalam menerima pembelajaran saya tidak menurun lagi semangatnya Pak. Betul, bagus sekali ya. Apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai hal tersebut? Tentunya saya akan membaca lagi berbagai macam referensi Pak. Iya. Dalam membuat media pembelajaran ataupun tentang pedagogik, tentang metode pembelajaran Pak. Bagus sekali ya. Tindak lanjut dan rencana Bapak yang akan nanti lakukan untuk bisa mencapai angka 10 ya. Mudah-mudahan Pak. Baik Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi di kelas ya, untuk sama-sama mengembangkan pendidikan di sekolah kita Pak ya. Sama-sama Pak. Mungkin saya juga dengan senang hati kalau kita sama-sama bisa berkolaborasi ke depan demi pendidikan di sekolah kita ini. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.